أشهد أن محمدا رسول الله. Maka dulu ketika Nabiullah Adam alaihissalam akan diciptakan oleh Allah, maka Allah memberitahukan kepada penduduk surga, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai penduduk surga, aku akan ciptakan seorang khalifah di muka bumi. Maka lalu kemudian penduduk surga mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Jadi rupanya ketika nenek moyang kita dulu akan diciptakan oleh Allah, itu ternyata ditolak oleh penduduk surga. Dengan mereka mengatakan, ya Allah, kenapa engkau akan menciptakan makhluk yang hanya akan melakukan permusuhan, hanya akan menumpahkan darah, hanya akan melakukan kerusakan di muka bumi. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami ini tidak henti-henti bertasbih kepada engkau, tidak henti-henti kami mensucikan engkau. Kenapa akan menciptakan makhluk seperti itu? Sehingga kitab Al-Azkar, Hamka di dalam kitab Al-Azhar itu menyebutkan bahwa sebelum Allah menciptakan Adam di dalam surah Al-Baqarah ayat 30, sebelumnya sudah ada makhluk seperti Adam. Tapi mereka belum mengenal syariat. Mereka saling bermusuhan antara satu dengan yang lain, saling membunuh sehingga musnah mereka dari peradaban dunia karena saling membunuh antara satu dengan yang lainnya. Maka Allah mengatakan kepada penduduk surga, inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai para malaikat, kalian tidak usah khawatir. Yang akan aku ciptakan ini adalah makhluk yang berbeda dengan makhluk-makhluk sebelumnya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Apa perbedaannya? Adam yang diciptakan oleh Allah ini akan diajarkan oleh Allah al-asma'a kullaha, nama-nama seluruhnya. Jadi Adam yang akan diciptakan oleh Allah, yang merupakan nenek moyang kita bersama, itu ternyata oleh Allah diajarkan tentang ilmu, diajarkan syariat. Sepanjang Adam berpegang kepada syariat, bahagia hidupnya di dunia, dicukupi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia sudah keluar dari syariat, maka yang muncul adalah permusuhan. Yang muncul adalah percekcokan. Kalau dia berkuasa, saling membunuh antar orang berkuasa karena mereka bersaing. Kalau mereka pedagang, saling membunuh antara satu dengan yang lainnya karena dia tidak menginginkan melihat orang lain sukses. Na'udzubillah. Kenapa? Karena dia tidak pakai syariat. Maka kaya tidak bahagia, miskin lebih parah lagi. Kenapa? Karena tidak kenal syariat. Kalau dia kenal syariat, kaya bahagia, miskin pun bahagia. Kalau dia kenal syariat, sehat bahagia, sakit pun dia bahagia. Kenapa? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Maka orang disuruh mendekat kepada syariat. Karena syariat yang menyebabkan manusia itu bahagia dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin, dalam keadaan berkuasa maupun dalam keadaan tidak berkuasa, maka stabil dia akan bahagia. Kenapa? Karena dekat dengan syariat. Maka ketika syariat diberikan kepada Nabiullah Adam alaihissalam untuk memberikan keyakinan kepada penduduk surga, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Tsumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin." Wahai para malaikat, kalau pendapat kalian benar bahwa Adam ini akan menumpahkan darah, akan membuat permusuhan, maka jelaskan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ilmu sebagaimana ilmu yang tadi dijelaskan oleh Adam. Lalu kemudian apa jawabnya para malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami tidak sanggup menjelaskan ilmu itu. Ilmu itu hanya miliknya Adam. Kami tidak sanggup karena kami tidak mampu untuk menjabarkan lebih panjang lagi kecuali hanya apa yang Engkau berikan kepada kami. Maka lalu kemudian apa yang terjadi? Itu artinya Adam oleh Allah diberikan kelebihan dibandingkan dengan malaikat. Karena sebab itulah maka Allah perintahkan kepada penduduk surga, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Wahai penduduk surga, karena Adam ini orang berilmu, lebih mulia daripada kalian, lebih berilmu dibandingkan dengan kalian, berikanlah hormat kalian kepada Adam.
Lalu semua penduduk surga memberikan hormat kepada Adam kecuali iblis, illa iblis, kecuali iblis. Iblis tidak sadar kenapa penduduk surga para malaikat hormat kepada Adam, karena perintah Allah. Sehingga ketika iblis tidak mau memberikan hormat kepada Adam, maka berarti iblis tidak memenuhi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ingkar kepada Allah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis dalam keadaan sombong, iblis dalam keadaan angkuh, sehingga ketika datang perintah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, dia lalu kemudian tidak mau mengikuti, alias dia ingkar kepada Allah, maka dilaknatlah iblis oleh Allah untuk menjadi penghuni neraka jahanam, dirinya dan seluruh keturunannya. Itulah laknat Allah kepada iblis. Apa kata iblis? Jangan hanya engkau panjangkan umur saya dan anak turun saya sampai hari kiamat, tapi berikan izin kepada saya untuk mengerti apa yang sedang diniatkan oleh anak-anak keturunan Adam. Disetujui apa enggak? Disetujui, Pak. Jadi Bapak Ibu melihat saya, tapi yang difikirkan apa? Itu iblis ngerti. Itu iblis ngerti. Jadi jenengan sedang mikir apa? Belum diomongin. Itu iblis sudah paham. Jadi kalau ada orang sedang berpikir yang buruk, oleh iblis tinggal apa? Dikipas-kipas. Karena kalau orang baru berpikir, itu tidak terkena hukum. Tapi kalau sudah jadi tindakan, baru kena hukum. Saya mau mencuri, tapi baru berpikir. Kena hukum apa enggak? Enggak kena. Tapi kalau sudah melakukan tindakan mencuri, nah itu bisa ditangkap. Jadi itu yang kedua. Setelah dikabulkan yang kedua, iblis ngajukan lagi yang ketiga. Ya Allah, jangan hanya kami mengerti apa yang difikirkan oleh anak-anak keturunan Adam, tapi izinkan juga golongan kami masuk ke dalam tubuh anak keturunan Adam lewat aliran darah mereka. Dikabulkan apa enggak? Dikabulkan, Pak. Sehingga ketika salamun alaihi yauma wulida, seorang istri hamil, lalu kemudian si bayi itu lahir ke muka bumi, apa yang terjadi? Iblis langsung buat surat tugas untuk anggotanya agar dia mendatangi bayi yang baru lahir. Dia masuk ke dalam tubuhnya si bayi, mengikuti aliran darah. Maka di dalam istilah Al-Quran, iblis yang masuk ke dalam tubuh manusia itu disebut dengan qarin. Jadi bapak-bapak itu ada iblisnya, Pak. Sadar apa enggak? Itu ada qarin. Gampang mendeteksinya. Qarin sedang bekerja apa tidak. Jadi kalau dikumandangkan adzan, kok tambah malas? Nah, itu iblis berarti kerja. Wes itu rumusnya. Wes gampang. Berarti iblis lagi kerja. Iblis lagi kerja. Karena yang di dalam tubuh kita mengalir, dia nanti mengabarkan kepada teman-temannya yang ada di luar. Nanti ada iblis yang bertugas di mall. Ada iblis yang bertugas di pinggir jalan. Ada iblis yang bertugas di masjid-masjid. Biar yang ikut pengajian itu nanti ada 1 juta iblis di kelopak mata atas, dia narik-narik ke bawah. Ada 1 juta di kelopak bawah, biar narik-narik ke atas. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi kalau dikumandangkan adzan seharusnya orang datang menuju ke masjid. Tapi kok tambah dingin, tambah ditarik selimutnya, berarti iblis lagi kerja. Bisa dimengerti ya? Bisa dimengerti. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika bayi yang tadi lahir, itu langsung dikirim tuh iblis masuk. Karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, wahai iblis, engkau bisa menggoda seluruh anak keturunan Adam untuk menjadi temanmu nanti di neraka, illa kecuali orang yang ingat dengan Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang hatinya berzikir kepada Allah, adbaras syaitan, maka setan yang merupakan sifat dari iblis itu pasti mereka akan pergi. Tidak berani untuk menggoda kita. Jadi rumusnya untuk menguasai diri kita agar tidak dikuasai oleh iblis itu adalah bizikril subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Sudah, mana yang lebih enak dan nyaman dibaca, bacalah subhanallah 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 subhanallah. Tidak dikeluarkan suara, enggak ada masalah dalam hati. Subhanallah subhanallah Allahu akbar Allahu akbar. Karena hanya dengan zikir setan tidak mampu untuk menggoda anak keturunan Adam alaihissalam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika bayi itu lahir, agar dia tidak dikuasai oleh iblis yang punya sifat setan, lalu kemudian kita sambung dengan baca doa. Barakallahu laka. Semoga Allah memberikan keberkahan untukmu. Fil mauhubi laka. Karena Allah telah menganugerahkan hidup untukmu. Wa syakartal wahiba. Wahai anakku, selalulah engkau bersyukur kepada yang memberikan hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa syakartal wahiba. Wa balagha asyudda, ya Allah tumbuhkan anakku dalam keadaan sehat jasmaninya. Wa ruzikta birrah, dan berikan kepada anakku anugerah rezeki yang tidak habis-habis.